وضحاها وبسنتك القمر إذا تلاها فمن سار عليها سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما سار في ظلمة الليل إذا يغشاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المجتبى وأمينك على وحي السماء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهم مقتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran ayat 127 surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan fondasi Baitullah, lalu keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kebaikan-kebaikan dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari ayat ini kita tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak membangun Ka'bah, tetapi meninggikan fondasinya di mana Ka'bah sebelumnya sudah ada, dan Nabi Ibrahim bersama anaknya meninggikan fondasi dari Ka'bah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai meninggikan fondasi Ka'bah, Allah memerintahkan Ibrahim untuk memanggil manusia untuk berhaji dan berziarah. Saat itu Mekah masihlah tempat yang kering, tidak ada manusia yang hidup kecuali Nabi Ibrahim dan keluarga kecilnya. Namun karena Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dia berteriak sekuat-sekuatnya, ya ayyuhan nasu hujju, ya ayyuhan nasu hujju, wahai manusia, berhajilah kalian semua, kunjungilah Baitullah, berhajilah kalian semua. Seruan Nabi Ibrahim tersebut terdengar sampai seluruh penjuru dunia, sampai ke tempat kita, di mana kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk berhaji dan menjadikan haji bagian dari rukun Islam. Maka seruan yang disampaikan Nabi Ibrahim di tempat yang sunyi tanpa mengeras suara bisa sampai ke kita, sampai sekarang masih kita dengar seruan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam banyak hadis disebutkan keutamaan dan pahala orang yang mendapatkan pahala haji mabrur. Di antaranya adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, bahwa haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Dan dalam hadis yang lain menyatakan, man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfus kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuhu. Siapapun orang yang pergi haji lalu dia tidak melakukan dan berkata-kata fasik dan juga rafas, berkata keji, dan juga tidak berdebat, maka dia kembali ke rumahnya masing-masing tanpa memiliki dosa sebagaimana saat dia baru dilahirkan oleh ibunya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat untuk memperoleh pahala mabrur dalam haji ada 3. Yang pertama, bahwa haji dilakukan sesuai dengan manasik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis nyatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik hajimu dari aku. Dan kita tahu bahwa manasik haji tidaklah sulit.
siapapun orang yang sudah berada di Masjidil Haram di kota Mekah, maka dia akan bisa melaksanakan tata cara ibadah haji itu dengan mudah. Karena ibadah haji dilakukan bersama-sama, maka orang awam pun bisa melakukan ibadah haji dengan cara mengikuti orang-orang yang banyak bersama dia yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka syarat yang pertama yaitu melaksanakan haji sesuai manasik adalah syarat yang mudah untuk kita penuhi. Syarat yang kedua, bagi orang yang ingin memperoleh pahala mabrur dalam hajinya adalah keikhlasan dalam berhaji. Kita tahu bahwa Al-Quran menyebut perintah haji diawali dan diakhiri dengan kata lillah, yang artinya hanya karena Allah. Satu-satunya ibadah yang perintahnya diawali dan diakhiri dengan lillah hanyalah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hanya karena Allah orang melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi siapapun yang mampu melaksanakannya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah. Dari sini kita tahu bahwa haji adalah ibadah yang perintahnya diawali dengan kata lillah dan diakhiri dengan kata lillah. Karena ibadah haji sangat berpotensi untuk dilakukan dengan motivasi duniawi. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ya'ti zamanun ala ummati yahuddu aghniyahum lil muzha wa awsatuhum lil tijarah wa fuqara'uhum bil mas'alah. Akan datang masa pada umatku di mana orang kaya mereka pergi haji bukan niatnya ibadah, tetapi untuk jalan-jalan. Bagi orang yang memiliki harta yang melimpah sudah melakukan jalan-jalan ke berbagai tempat, rasanya perlu juga jalan-jalan ke kota Mekah. Maka niat ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena jalan-jalan. Wa awsatuhum litijarah, dan golongan menengah atau middle class umatku akan melaksanakan ibadah haji untuk berniaga. Maka kita tahu haji bisa dijadikan bisnis, haji bisa dijadikan cara memperoleh uang. Maka banyak sekali travel haji dan umrah dibuka, yang mana pelakunya, yang mana pemiliknya bisa memperoleh pahala yang banyak melalui travel haji karena sudah membantu umat Islam. Namun di waktu yang sama bisa juga tidak memperoleh pahala karena niatnya dia menyelenggarakan travel haji murni untuk berbisnis. Karena itu wa awsatuhum litijarah, golongan menengah umatku akan pergi haji bukan karena Allah, tetapi karena bisnis dan karena mencari uang. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, dan golongan fakir miskin umatku mengunjungi kota Mekah juga bukan untuk berhaji, tetapi untuk mengemis, tetapi untuk meminta-minta uang kepada jamaah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, syarat ibadah haji bisa memperoleh pahala mabrur adalah bahwa ibadah haji dilakukan dengan biaya yang halal. Ada banyak cara memperoleh rezeki yang halal dari bekerja. Bisa juga orang melaksanakan ibadah haji karena bonus dari kantornya atau mendapatkan arisan. Ada banyak cara untuk orang bisa melaksanakan ibadah haji dan cara itu halal. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang berasal dari uang yang haram, maka dalam sebuah hadis dinyatakan ada orang yang membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, kemudian talbiyahnya dibalas la labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardudun alaik, tidak ada labbaik, tidak ada sa'daik bagimu, hajimu terlempar kembali ke mukamu, Allah tidak menerima hajimu. Hal ini dikarenakan biaya yang dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji berasal dari uang yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah ibadah yang bisa terlaksana ketika ada mau dan ada mampu. Banyak orang yang mau pergi haji tapi tidak mampu.
maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kita dapati banyak sekali orang yang mampu pergi haji, memiliki uang untuk membayar faedah, tetapi dia tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ibadah haji bisa terlaksana ketika seseorang memiliki kemauan dan kemampuan. Karenanya bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, mari kita berdoa, mari kita berusaha supaya kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan memperoleh pahala yang mabrur, yang luar biasa besar, yaitu ampunan dosa dan mendapatkan surga. Maka kita berupaya untuk mampu. Bagi siapapun yang sudah melaksanakan haji dan ingin mengulang lagi ibadah haji, maka baiknya keinginan itu diurungkan. Tidak perlu melakukan haji berulang, karena haji hanya wajib dilakukan satu kali. Dana yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk membayar biaya haji kedua, ketiga, dan seterusnya bisa kita manfaatkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Bisa kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan, sehingga kemudian kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW, di mana saat haji diwajibkan, beliau memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sebanyak 5 kali, tapi beliau hanya melakukan haji 1 kali, dan sisanya beliau banyak melakukan hal-hal yang membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang fakir. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, hamba-hambanya yang memperoleh pahala mabrur dalam hajinya, hamba-hambanya mendapatkan ampunan dari Allah, dan hamba-hambanya yang memperoleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi wa ni'ma wa amara ibadahu bis salati alaihi wa bisalami taslima. Wa qala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa ansur juyushal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda 'alaina wa 'alal muslimin. Allahumma arham ummatan Muhammadin. Allahumma aslih ummatan Muhammadin. Allahumma farij an ummati Muhammadin wa qdi salamata 'alaina wa 'alal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu
ala ni'amihi yazidhu was'aluhu min fadlihi yu'tihi wa la dzikrullahi akbar.